Halo teman-teman, selamat hari Jumat lagi. Ketemu dengan Mary hari ini di eh, terakhir pertemuan kita di Embau 80 ya. Sekarang kita mau lanjutin di Embau 81 sampai dengan Embau 100. Totalnya ada 20 video yang akan membahas tentang materinya Yesus adalah Allah. Jadi eh, di 20 video ini kita mau bahas tentang Yesus yang adalah Allah. Yesus itu adalah perkataan Allah yang menjadi manusia. Dan sebelum kita masuk, kita akan berdoa lebih dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat dan bimbingan Roh Kudus yang menolong saya dan teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk kami boleh belajar tentang kebenaran firman, yaitu boleh meneguhkan kami dan menjadi fondasi dan kecintaan kami makin kuat, iman, keteguhan kami, ketaatan kami dalam mengerjakan apa yang Allah inginkan dan Allah minta. Di dalam nama Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita masuk, jadi poinnya tentang topik Yesus adalah Allah, secara garis besarnya saya mengambil dari Yohanes 1, totalnya dari Yohanes 1 sampai 18. Itu secara kesimpulan teman-teman Bapak Ibu bisa bicara baca sendiri ya. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini ngomong tentang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ini bicara juga tentang penciptaan. Pada awal mulanya penciptaan dimulai dengan perkataan-perkataan Allah, firman-firman Allah. Dan setelah Allah mengatakan sesuatu, berikan firman-Nya, dan bumi dan surga dan segala isinya terbentuk ya. Dan kita akan masuk ke topik yang pertama, Yesus adalah penciptaan bumi. Nah, di topik ini kita akan fokus kepada bukti keberadaan dan keterlibatan Yesus, Tuhan Yesus dalam seluruh kegiatan penciptaan. Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, ada alasannya kenapa kita perlu membahas ini. Kita menemukan banyak banget ya perdebatan tentang Yesus. Itu teman-teman Bapak Ibu bisa cari di YouTube, banyak banget. Salah satunya ini tentang debat panas kebenaran Alkitab ya. Di YouTube itu ada bagaimana Bapak Pendeta Muriwali dengan Bapak Ustadz Mahsud berdebat panas tentang kebenaran Alkitab. Tetapi tadi teman-teman bisa dengar sendiri, tetapi saya hanya menyarankan buat teman-teman yang cinta Yesus, anak Allah ya, yang mengasihi Tuhan sepenuh kekuatan, kehendak, pikiran, keinginan semuanya ya, itu harus berlandaskan pada fondasi kebenaran firman. Jadi kita harus fokus kepada kebenaran firman kita, bukan melihat firman dari sudut pandang kebenaran buku kitab suci orang lain gitu ya. Oke, kemudian ada lagi debat sengit nih antara Islam vs Kristen. Di YouTube tuh ada bagaimana Bapak Pendeta Budi Asali mengatakan anak manusia titik koma manusia koma anak Allah titik koma itu adalah Allah, dia bilang. Dan saya setuju dengan Bapak Pendeta Budi Asali. Lalu dia berdebat dengan Bapak Donditan yang bilang, oh kalau begitu anak sekolah apa disebut sekolah, katanya gitu. Nah, jadi antara debat sengit ini adalah fondasi yang berbeda dari cara berpikir Bapak Pendeta Budi Asali dengan Bapak Donditan. Nah, karena ketika Bapak Donditan bilang anak sekolah apa disebut sekolah, tentu jawabannya tidak. Ya karena anak sekolah punya definisi sendiri, yaitu orang-orang atau anak-anak yang dititipkan untuk belajar, ya, objek didik.
orang-orang yang belajar. Sedangkan sekolah punya definisi sendiri. Sekolah adalah tempat belajar. Makanya nggak mungkin ya anak sekolah apakah disebut sekolah, ya nggak mungkin gitu kan. Ini adalah satu konsep anak sekolah dan sekolah yang konsep yang masing-masing memiliki definisi sendiri. Sedangkan Bapak Budi Asali bilang yang menyatakan bahwa anak manusia anak Allah adalah Allah. Saya setuju dengan Bapak Budi Asali karena apa yang Bapak Budi Asali sampaikan itu ada di tertulis dalam kebenaran Alkitab kita. Nah, saya mendorong teman-teman Bapak Ibu kasih Tuhan bisa lebih jauh menggali, membaca lagi di Yohanes 1 tadi ya. Itu adalah fondasi kita. Nah, kemudian ada lagi perdebatan lagi dari teman-teman kita di luar Kristen bertanya tentang siapakah Yesus itu, Tuhan atau Nabi, siapakah Paulus itu. Nah, ketika kita melihat hendak belajar tentang Yesus, siapa dia, tapi dari kacamata fondasi kebenaran kitab suci yang lain, nah cara berpikir yang lain, tentu saja kita tidak akan pernah ketemu Yesus yang benar, ya. Itu masalahnya. Balik lagi kita harus kembali pada fondasi Alkitab kita, kitab kebenaran firman Tuhan. Dan ini ada lagi satu lagi Mbak Elia Miron yang berdebat panas. Saya sendiri belum baca ya, YouTube ini belum saya buka. Judulnya debat panas revisi Al-Quran, Alkitab dan Al-Quran. Lalu tapi saya membaca di kalimat terakhirnya biarkan Alkitab dan Al-Quran berdiri sendiri. Itu saya setuju banget ya, karena kalau bagaimanapun nggak pernah bisa ketemu antara Alkitab dan Al-Quran dipertemukan, karena mereka memiliki cara berpikir, pola pandang yang berbeda. Walaupun ada beberapa cerita mungkin memiliki kemiripan, beberapa cerita memiliki kemiripan sejarah peristiwa, misalnya tentang nama tokoh Abraham, ya nggak tahu di sana namanya apa, Nuh ya, seperti itu. Jadi intinya kita jika kita sungguh-sungguh orang yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh yang mengenal Tuhan, kita harus melekat erat kepada kebenaran firman itu sendiri dan mempelajarinya, dan kita meminta petunjuk, bimbingan dari Roh Kudus untuk menolong kita untuk mengerti tentang kebenaran firman itu. Ya memang benar Alkitab itu secara fisiknya terlihat hanya seperti sebuah buku dengan tulisan-tulisan yang ada di dalamnya, tetapi isi Alkitab itu akan menjadi sesuatu yang sangat menuntun dan memberikan pencerahan. Alkitab itu adalah kekuatan Allah, Injil adalah kekuatan Allah, di situ tertulis demikian. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah bilang Dia adalah terang bagi kehidupan. Nah, ketika kita membaca Alkitab dengan bantuan Roh Kudus, bimbingan, kita berdoa dengan punya keimanan, dengan fondasi pemikiran yang benar, kita akan menemukan ya yang Alkitab itu sungguh menjadi kekuatan kita yang mengubah orang dari tindakan masa lalu yang buruk ya, yang tidak sesuai dengan firman. Lalu sekarang bila dia baca firman Alkitab, dia akan berubah menjadi lebih baik menurut firman. Jadi kenapa saya bilang demikian? Karena sekali lagi saya hanya bicara di topik ini, di video ini tentang kebenaran firman berdasarkan Alkitab saja, bukan kebenaran Alkitab dari Alkitab atau kitab suci orang lain. Oke, kita akan masuk. Nah,
Kita akan dimulai di Galatia 1 ayat 7b, ada tulisannya, hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, ini sebabnya. Dari zaman dulu, nabi-nabi, hakim-hakim, para pemuka, pengajar, bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang kita harus kembali kepada firman, harus kuat kepada firman, bersungguh-sungguh mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran, kehendak, dan kekuatan. Nah, supaya kita memiliki fondasi yang benar, yang tentang dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa? Karena Rasul Paulus waktu ketika ada di Galatia, dia pernah bilang ada orang yang mengacaukan kamu Bapak Ibu, saya dan teman-teman yang percaya firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan tapi kita dikacaukan dengan pemikiran atau pengetahuan yang lain, dan mereka berusaha memutarbalikkan Injil Kristus, mempertanyakan tentang apakah Yesus itu adalah Allah, anak Allah. Ya, itu mereka mengacaukan. Jika kita terjebak dengan demikian, kita sebenarnya sedang membuang-buang waktu pengiringan kita, pembelajaran kita tentang harusnya kita udah mencapai tahapan-tahapan pendewasaan yang lebih baik, karena kan waktu berjalan terus ya, nggak pernah menunggu seperti itu. Lalu di Galatia 1 juga di ayat 10 dibilang, Rasul Paulus bilang, jadi bagaimana sekarang, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Rasul Paulus bertanya kepada dirinya sendiri, juga kepada kita. Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ketika Rasul Paulus mengajak orang-orang untuk mengenal Yesus, jadi dia sangat terkenal. Orang-orang banyak yang ikut, ingin mendengar ajaran, mendengar pidato atau khotbahnya Rasul Paulus. Nah, di situ ada celah dan membuat Rasul Paulus itu hebat dan tenar. Apakah Rasul Paulus mau mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Tapi tetap saja Rasul Paulus bilang, di sepanjang dia punya catatan, dia selalu komitmen dan konsisten bahwa dia ingin selalu ada melekat atau stick on, tetap pada kesukaan, mencari kesukaan Allah. Dan di sini juga ada tulisannya, adakah kau coba berkenan kepada manusia? Nah, untuk pertanyaan ini pun Rasul Paulus sudah menjawab dengan dengan realitas kehidupannya, bahwa sampai matinya, sampai dia di penjara yang itu, dan dia menjadi martir atas Alkitab, kebenaran firman yang dia yakini dan dia imani. Karena sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi ini yang dia pengen bilang kepada Rasul Paulus, pengen bilang kepada saya, Rasul Paulus pengen bilang pada teman-teman dan Bapak Ibu, ketika kita membaca Alkitab firman Tuhan, ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memegang fondasi firman Tuhan yang benar dan tidak terombang-ambing. Walaupun banyak sekali cobaan ya, ada cobaan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi di sekitar kita tentang kehidupan ini. Lalu kita sambil waktu berjalan kita belajar tentang firman Tuhan, kita berusaha hidup dengan kebenaran firman Tuhan, itu sangat amat perjuangan yang sangat sulit ya. Nah, dikatakan juga Yakobus, salah satu murid Yesus, mengatakan demikian,
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di dalam secara sederhananya, orang yang mencari kesukaan manusia, lebih mencari kesukaan manusia, walaupun dia hidup dalam kebenaran firman, walaupun dia membaca firman, dia tahu tentang Tuhan Yesus, tapi dia tuh tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan, tidak akan menerima. Dia dikatakan seperti orang yang mendua hati, hidupnya nggak tenang. Nah, tetapi kalau kita akan baca di NIV, firman Tuhan bilang that man should not think. Orang itu seharusnya tidak berpikir he will receive anything from the Lord. Dia manusia tidak berpikir. Jadi apa yang dipikirkan, jadi ada dua kontras ya tadi. Kalau dari sudut pandang bahasa Indonesia, saya ngertiinnya bahwa orang itu mau mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah gitu. Tapi dalam NIV saya akan ketemu makna yang lebih dalam bahwa manusia itu seharusnya tidak berpikir bahwa segala apa yang dipikirkannya itu datang dari Tuhan. Tidak selalu, karena bisa juga apa yang dipikirkan itu datang dari pikirannya sendiri. Kan dibilang that man should not think he will receive anything from the Lord. Jangan berpikir bahwa segala sesuatu itu dia dapat dari Tuhan. Jadi dia harus menguji. Apakah ketika kita membaca firman, ketika kita belajar firman, apakah lalu kita mengerti dan memahaminya? Apakah kita mengertinya dengan pikiran kita sendiri? Dan itu akan menjadi sesat dan tidak ketemu. Itu sebabnya kita mesti doa, minta Roh Kudus menolong kita. Dan itu dikatakan he is a double-minded man. Ketika saat ini seperti saya juga dan teman-teman dan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita memiliki dua pemikiran, dua jiwa, ya, dua pola pikir di hati kita. Dan ada yang berdasarkan pikiran kita sendiri, berdasarkan pikiran Allah. Dan kita tidak pernah menjadi stabil, konsisten di dalam apa yang kita lakukan. Seperti misalnya mengampuni, itu hal yang paling mudah. Kalau kita mengampuni kesalahan yang tidak sangat mengampuni gimana ya? Apakah mengampuni itu kan berarti melupakan? Oke? Lalu di pihak lain orang bilang ya udah kalau mengampuni berarti dibebaskan dari tuntutan atas kesalahannya. Apakah demikian? Gitu ya. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan, katanya ada orang yang bersalah, tetapi kenapa walaupun Tuhan mengampuni, contohnya gini, orang Israel itu orang yang tegar tengkuk, bangsa yang tegar tengkuk dikatakan, dan Tuhan mengampuni, tetapi walaupun demikian dia jatuh dan bangun terus dalam dosa. Allah mengampuni, tapi tetap saja orang Israel harus melewati pencobaan di pentahiran atau pemurnian 40 tahun di padang gurun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Atau dia harus melewati 400 tahun sebagai budak di tanah Mesir untuk dia sampai akhirnya Allah mengirimkan Musa supaya bangsa ini keluar dari Mesir. Kenapa harus 400 tahun? Kenapa harus 40 tahun di padang gurun? Nah, dalam contoh ini kita bisa lihat ya, bagaimana Allah itu konsisten dan tegas. Allah mengampuni bangsa Israel, tetapi Allah juga tetap membiarkan atau bangsa ini harus menikmati, ya, tanda kutip, menikmati
menuai dari hasil apa yang dikerjakan. Dalam rangka apa? Bukan untuk membuat bangsa ini menderita atau lain sebagainya. Memang kalau kita lihat dari generasi yang dari satu cerita itu, dari 400 orang itu ada yang mati, terbunuh, ada lapar dan segala macam yang sakit. Tetapi yang Allah ingin bentuk adalah generasi berikutnya, bahwa setelah 400 kemudian bangsa ini, generasi ini menjadi generasi yang kuat secara mentalnya, tenaganya, cara berpikirnya, ya pola pikirnya keren banget kan. 400 tahun loh sebagai budak mereka bertahan. Terus kekuatan tubuhnya, fisiknya. Kemudian Tuhan masih harus uji lagi 40 tahun lagi di padang gurun. Bagaimana mereka harus berlatih cerdas untuk bisa hidup di padang gurun 40 tahun. Walaupun Tuhan kirim juga yang namanya makanannya kan, mana setiap hari. Kemudian ada seminggu 2 kali Allah kirim itu burung dara ya. Nah, ini sebabnya ketika manusia itu ketemu firman Tuhan, dan kita harus melakukan firman Tuhan itu dan juga belajar firman Tuhan itu dengan sangat berat, dengan pergumulan yang sangat luar biasa, melewati pencobaan demi pencobaan ya. Terus lalu dari pencobaan yang kita lewati, terus kita mencoba menggunakan hikmat dan pengetahuan yang kita punya, lalu dengan firman Tuhan yang kita udah baca, dan kemudian keyakinan kita tentang kebenaran firman itu kita mulai coba hidupin. Benar nggak? Tuhan Yesus tolong kita, firman Tuhan tolong kita. Dan waktu itu orang-orang Israel juga pernah sebel banget waktu itu. Tuhan Yesus pernah dalam satu kondisi, satu keadaan, Tuhan Yesus berdebat dengan orang-orang Yahudi, dan orang-orang itu bilang, umurmu belum sampai 50 tahun dan kau telah melihat Abraham, kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus. Tapi Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Abraham jadi aku telah ada, gitu ya. Nah, ketika Yesus ngomong seperti itu tuh, orang-orang Yahudi waktu itu dia sebel banget sama Yesus. Tapi terus Yesus tiba-tiba menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ini bisa kita baca di Yohanes 8, 57 sampai 59. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa bilang sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, Yesus itu udah ada. Kita akan lihat pada masa penciptaan dan di perjanjian lama lainnya, terutama kontrasnya di saat kejadian 1 ya, itu Allah menggunakan kata Elohim, bukan YHWH. Tapi ketika pertemuan dengan Abraham, kemudian dengan Yakub ya, terus itu mulai YHWH pribadi. Tapi ada juga Elohim itu lengkap. Elohim itu jamak loh. Jadi ada 3 pribadi yang menjadi satu kesatuan otoritas fungsi Allah ya. Nah, lalu di Wahyu 1 ayat 8 Tuhan Yesus bilang lagi, ini Tuhan Yesus ngomong ketika dalam roh, bentuknya roh, ini kepada Yohanes yang ada di Pulau Patmos yang dikasih penglihatan. Yohanes Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dimulai dengan penciptaan dengan firman Tuhan, diakhiri juga dengan firman Tuhan, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Semuanya itu firman. Firman adalah perkataan Allah. Firman Allah dari perkataan Allah, dulunya firman Allah bersama-sama dengan Allah. Kemudian pada masa perjanjian baru, pada waktunya Tuhan Yesus lahir,
itu seperti firman Allah secara keseluruhan untuk menjadi satu kesatuan dalam bentuk yang hidup manusia lahir sebagai bayi dan tinggal di tengah orang Israel pada waktu itu dan menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Dia melakukan contoh pelayanan, mengambil murid-murid, mengcoaching ya, memberikan pembimbingan. Kemudian endingnya dia harus menghapus dosa manusia, dia harus disalib menebus dosa manusia padahal dia tidak pernah berbuat dosa, dan itu dia kerjakan dengan sampai tuntas sampai Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia itu benar-benar mati, kemudian dia berubah bentuk dan dia bangkit lagi kembali kepada Allah. Dia bangkit pada hari ketiga kan teman-teman Bapak Ibu dalam Tuhan tahu itu. Kemudian pada hari ke-40 dia naik ke surga, dilihat oleh banyak orang. Oke. Nah, tentang itu adalah fondasinya ya, tentang Yesus yang adalah firman Tuhan yang utuh yang menjadi manusia, firman Allah yang hidup. Firman, aku adalah terang, ya kan? Aku adalah pintu, Tuhan Yesus bilang gitu. Nah, untuk melihat seperti itu, kalau kita membaca dari Kejadian 1 bahwa Kejadian 2 bahwa Allah itu membuat manusia dari tubuh tanah, dibentuk lalu dihembuskan nafas dan menjadi hidup. Nah, secara secara ringkasnya yang saya boleh kenal, boleh tahu, manusia itu dibagi menjadi awal-awalnya dikotomi, hanya 2, fisik dan mental. Tetapi kemudian menjadi lebih detail, fisik itu apa, tubuh ini, kemudian mental itu menjadi jiwa dan roh. Nah, roh itu adalah roh Allah, Allah yang menghembuskan nafasnya sehingga Adam itu hidup titipan. Dan ketika roh itu Allah menghembuskan rohnya, jiwa manusia itu menjadi hidup dan tubuh menjadi bisa digerakkan dan lain sebagainya. Nah, di dalam trikotomi ini ada roh, jiwa, dan tubuh. Manusia di sepanjang hidupnya kita akan melewati yang namanya penderitaan, pencobaan, dan ujian. Ada perbedaan. Penderitaan adalah sesuatu yang adalah sesuatu atau dampak proses saat kita belajar. Penderitaan, ya. Misalnya ketika saya hendak membuat satu video ini, saya meluangkan waktu sedemikian rupa, menggunakan waktu memilih waktu untuk belajar kebenaran firman, mendekat dengan firman, kebenaran firman, minta bimbingan Roh Kudus bukan sebentar tapi juga lama ya. Itu adalah mungkin sesekali saya pernah merasa wah enak juga ya kalau melihat yang lain bisa lebih santai hidupnya, tapi saya merasa hidup saya nggak santai gitu. Itu adalah seperti satu penderitaan, tapi penderitaan yang menyenangkan gitu ya. Bagaimana Paulus juga pernah ngomong, aku terpenjara ya, memilih mempenjarakan diri sendiri dalam kebenaran firman. Jadi penderitaan itu adalah dampak dari suatu proses pembelajaran. Bagaimana saya mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ketika saya nggak bisa lagi saya bisa melihat orang lain begitu dengan mudahnya mengikuti apa yang dunia biasa lakukan. Misalnya untuk pembuatan video ini
uh, ya bisa saja untuk membuat audiens saya jadi lebih banyak, tapi saya lebih lebih memilih untuk membagikan kebenaran firman Tuhan seasli-aslinya. Seperti itu, memang sangat berat ya. Kemudian pencobaan, ketika kita udah katakan yang benar dan kita akan dihadapkan dengan pencobaan atas dampak ini, atas kesadaran diri sendiri, atas keputusan yang salah. Misalnya tadi soal mengampuni ya. Misalnya saya memberikan pinjaman ya, misalnya pinjaman uang kepada orang lain atas dasar saya ingin atau investasi di suatu bisnis yang tidak jelas, terus tiba-tiba karena tidak jelas dan saya tergiur karena saya ingin untung yang banyak, dan akhirnya keputusan yang saya buat itu salah. Dan apakah saya akan menyalahkan orang lain, pihak ketiga, atau diri saya sendiri yang sebelumnya saya sudah tahu bahwa itu yang saya lakukan adalah yang keputusan saya buat untuk saya menitipkan sejumlah uang di satu investasi yang tidak jelas itu sangat beresiko tinggi ya, atau memberikan pinjaman dengan bunga tinggi juga itu resiko yang tinggi, dan saya harusnya menyadari ada sesuatu risiko-risiko negatif yang dapat membuat saya rugi gitu. Saya sudah tahu harusnya, tapi saya tetap melakukannya seperti itu. Sedangkan kalau ujian adalah dampak atas kejadian peristiwa yang berlaku pada lingkungan sosial yang kita nggak buat. Misalnya kita mengalami yang namanya banjir gitu ya. Banjir adalah suatu lingkungan kita nggak bisa cegah dan lain sebagainya. Tapi kita tahu banjir itu disebabkan apa? Mungkin salah satunya karena tidak tertib, atau kita ceroboh atau asal gitu. Orang lain mungkin kita udah benar ya buang sampahnya, tapi orang lain tidak melakukannya dengan baik. Nah, itu menjadi banjir dan itu bukan sesuatu yang kita buat, tapi kita harus dalam tanda kutip menikmati kejadian itu gitu loh ya. Nah, itulah yang ujian dikatakan. Jadi ada ujian, pencobaan, penderitaan itu berbeda. Dari sini, dari definisi ini, tiga hal ini mempengaruhi tubuh kita, jiwa kita. Kalau roh ini karena titipan dari Tuhan ya. Roh ini harus kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, roh ini akan menjadi semakin kuat, semakin hidup, semakin bernyala-nyala, dan akan menolong jiwa kita dan akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Mungkin teman-teman akan bilang sehat itu kan karena makan, ya boleh. Tapi kan tubuh juga sehat karena pikiran yang sehat. Dan pikiran yang sehat berdasarkan dari jiwa yang sehat juga. Dan jiwa yang sehat harus muncul, kita harus upayakan kasih makan karena roh kita yang sehat. Harus dari mana? Firman Tuhan. Jadi seperti yang tadi sudah ini ya, saya tadi katakan penderitaan, pencobaan, ujian. Nah, ini ada satu diagram lagi. Kalau tubuh mengenai apa yang kita dengar, apa yang kita boleh sentuh, apa yang boleh kita cium ya, apa yang boleh kita lihat dan apa yang boleh kita rasakan. Nah, sedangkan jiwa itu apa yang hasrat, emosi kita, alasan-alasan imajinasi logika kita yang terbentuk dari pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang kehidupan yang kita boleh lalui. Lalu roh sudah pasti tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, tentang natur manusia, ini sebabnya kita perlu yang namanya belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh baca firman Tuhan supaya kita boleh lepas nih, bukan lepas ya, menjadi pemenang atas setiap penderitaan, pencobaan dan ujian yang kita lalui.
belajar tentang kendali. Mengendalikan orang lain kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk selalu berbuat baik kepada kita. Atau kita juga tidak bisa kendalikan apa yang orang pikirkan tentang kita. Walaupun kita selalu buat baik, belum tentu orang berpikir kita sedang berbuat baik pada mereka. Bahkan juga tentang di sekitar masa lalu, apakah kita udah berusaha sebaik mungkin hidup dengan tertib, apakah itu akan menjamin masa lalu kita, atau akan menjadi baik-baik saja juga nggak bisa ya. Atau opini perkataan orang lain kita juga nggak bisa kendalikan. Banyak hal di luar kita nggak bisa kendalikan, tapi yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri. Bagaimana pikiran kita tentang sesuatu, bagaimana kita bisa menyayangi diri kita sendiri, kita bisa kendalikan itu. Lalu bagaimana tentang pendapat kita atas sesuatu, perkataan kita ketika kita mau ucapkan kepada orang lain atau kepada diri sendiri, itu kita harus bisa kendalikan. Dan kita juga harus tahu batasan-batasan kita. Dan saya juga minta maaf buat teman-teman yang mungkin saya ada kesalahan atau apa, mungkin batasan-batasan itu terlewatkan, mohon dimaafkan. Nah, tapi saya kan tetap berusaha untuk mulai belajar memperjelas batasan. Kemudian kita juga bisa mengendalikan emosi kita, mengelola emosi kita. Segimana marahnya kita, perbuatan dan tindakan kita, ya, kita harus kendalikan itu bisa. Nah, secara simpelnya lagi, sederhananya lagi, tadi kita ngomong tentang manusia. Sekarang saya mau balik ke Yesus. Yesus itu natur manusia 100% pada waktu dia hidup di orang Israel, di tengah orang Israel waktu itu ya. Dia sungguh-sungguh punya tubuh yang bisa dipegang waktu itu. Dan Yesus punya natur Allah karena apa? Jiwanya, rohnya masih murni, enggak dalam dosa. Dia punya roh natur Allah karena rohnya Allah itu murni, tadi saya bilang ada Roh Kudus di dalamnya, sehingga makanya dibilang Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Nah, ini tadi yang saya pengen bilang, bukti keberadaan Allah, Yesus, Roh Kudus. Ketika di Kejadian 1:1 dikatakan bahwa di King James Version ya, Allah menciptakan ya bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan surga dan bumi. Nah, ketika kata Allah dipakai kata Elohim, himnya ini jamak ya. Ini ada tulisannya N, ada kodenya ya, N gede, M kecil dan P kecil. Misalnya N itu dari kata benda, sosok Allah, maskulin karena di bahasa Ibrani mengenal gender kata maskulin, feminin dan natural. Kemudian plural, jamak. Jadi Allah di sini sebagai satu fungsional yang terdiri dari 3 karakter: Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi benar tadi ketika Yesus bilang, aku tuh udah ada sebelum Abraham jadi. Terus di Kejadian 1 ayat 3. Nah, di sini dan Allah berkata, jadilah terang ya. Ini coba Kejadian 1:3. Oke. Berfirmanlah Allah,
Dan berkatalah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadilah terang, dan terang itu jadi. Nah, perkataannya Weyomer, ya, di sini kata amar dalam bahasa Abrani-nya, lalu diartiin di bahasa Abrani-nya itu artinya mendeklarasikan, mengatakannya dari hati, adalah janji dan diperintah yang diikuti oleh orang yang mengatakannya. Jadi Allah itu tadi adalah satu fungsional ya dari tiga pribadi, dan itu ketika dibilang Weyomer, ini loh ada kata apa yang keempat, artinya perintah yang diikuti oleh orang yang mengatakannya, dan Yesus sungguh hadir di situ. Ya, ini adalah penjelasan tentang kode ya di bawahnya. Ini saya ambil dari kitab Interlinear ya, Interlinear Bible. Ini dikatakan ada kata kerja verb, dan ini menunjukkan suatu ekspresi, mengatakannya dari hati ya, terus memiliki hubungan pikiran dengan pikiran dan waktu sebelumnya. Janji nomor 3 ini artinya ya, perintah yang diikuti oleh orang yang mengatakannya. Dia dikatakan oleh orang ketiga maskulin tunggal. Padahal tadi dikatakan God, Elohim, tadi jamak. Tapi ketika di sini katakan Weyomer and Sid. Nah, ini pakai kode 3MS ya. Orang ketiga maskulin dan tunggal. Luar biasa ya. Luar biasa, puji Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Kejadian 1 ayat 26. Kita akan lihat lagi bagaimana tulisannya di Kejadian 1 ayat yang 26 dibilang, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Bagaimana tadi kita Elohim, katanya ini jamak, dan di sini dia bilang marilah kita. Berarti ini udah konfirmasi kan bahwa Elohim itu jamak, bukan satu. Entitasnya, keberadaannya satu, tapi secara fungsionalnya satu Allah, tapi isinya adalah tiga pribadi. Marilah kita. Dan pada di kejadian sebelumnya, di Kejadian 1 ayat 3 kita ketemu tadi kan ada tulisan yang ini, Weyomer and Sid. Yang and Sid dia menggunakan satu orang ketiga, maskulin single, berbeda ya. Luar biasa. Jadi ini saya mau jelasin, mau membuktikan bahwa benar-benar bahwa Yesus itu hadir, sudah ada. Yesus itu bilang, aku udah ada sebelum Abraham ada. Ini dia, Yesus sudah ada pada saat penciptaan, ketika Allah berfirman gitu. Nah, ini adalah secara garis besar tentang Kejadian 1 ya, bagaimana urut-urutannya Allah, Elohim, dan Yesus Weyomer itu membuat deklarasi janji yang diikuti tadi oleh
perintah yang disampaikan itu diikuti oleh orangnya yang mengatakan dilakukan. Dan ini urutan-urutannya. Dari pertama dia ada statement menciptakan langit dan bumi, kemudian dimulai dari hari 1 menciptakan terang dan lain sebagainya, hari 2 menciptakan cakrawala, hari 3 mengumpulkan air, hari 4 menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala, hari kelima memerintahkan air untuk memunculkan makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk hidup, dan cakrawala juga makhluk-makhluk yang berterbangan. Hari ke-6 bumi ya, yang mengeluarkan makhluk-makhluknya yang ada di bumi. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Dan inilah yang ketika di hari 1 sampai dengan ke-7 ternyata ini juga menjadi satu set perangkat ya, cerita tentang keberadaan bumi ini sampai dengan nanti masa akhir zaman, masa selesai. Dan dia juga bercerita tentang mulai dari dari manusia-manusia pertama yang ada di bumi, kemudian dihancurkan lagi, ada peristiwa kapal Nuh itu ya, itu ada kayak pengulangan satu peristiwa. Nah, tapi ini saya nggak mau bahas ini hari ini. Di video ini saya nggak mau bahas ini tentang ini. Ini saya hanya menunjukkan bahwa firman Tuhan Alkitab itu sungguh sesuatu yang yang peta birunya pikiran Allah banget. Jadi sangat disayangkan kalau kita anak-anak Tuhan yang percaya firman Tuhan, tetapi kalau kita terkacaukan ya dengan pandangan pemikiran kitab suci orang lain. Jadi jangan buang waktu. Saya mendorong teman-teman, Bapak Ibu, ayo menggunakan apa yang kita ada saat ini. Waktu terus berjalan, kita gunakan yang terbaik supaya kita nggak ketinggalan ya. Ketika Tuhan Yesus datang, kita nggak terjebak masih dalam pertanyaan apakah Yesus itu Allah. Itu sangat disayangkan gitu ya. Oke. Nah, tadi katakan Yesus itu ada pada semua kegiatan penciptaan. Ketika hari pertama sama dengan hari ke-7, di 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9, Petrus bilang, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Petrus ngomong gitu, di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Nah, waktu mungkin saja ya, waktu Petrus bicara ini, dia ngomong saja, tapi saya yakin ketika Petrus menyampaikan hal ini itu dari Roh Kudus, pengetahuan yang dia dapat. Walaupun ketika dia setelah bicara tidak sepenuhnya dimengerti oleh dia, dan kita baru mulai mengerti satu hari itu sama dengan 1000. Tadi waktu saya ajak teman-teman Bapak Ibu kasih gambaran, kita melihat tabel seperti ini. Hari ke-1 sampai dengan hari ke-7 itu ada 7000 tahun. Dari 1000 tahun pertama itu ngomong tentang memisahkan gelap dan terang ya, bagaimana
orang-orang di waktu itu di Kejadian 6 ya, orang-orang semua pas Adam dan Hawa berdosa, semua terus berdosa, Kejadian 6 tambah, lalu udah banyak dosanya, akhirnya Tuhan mau pisahin lagi terang sama gelap, sehingga muncul 1000 tahun yang kedua itu ada air banyak Nuh. Kemudian 1000 tahun yang ketiga tentang Abraham, benihnya, dan tanah perjanjiannya. 1000 tahun keempat tentang Mesias yang akan datang, janji yang akan datang. Terus 1000 tahun berikutnya yang kelima tentang murid-murid Yesus menjadi penjala manusia ya. Kemudian 1000 tahun yang keenam, bagaimana populasi manusia sangat bertambah banyak sampai saat ini, dan kita sekarang ini berada di 1000 tahun berikutnya pada hari ke-7, dan kita sudah mendengar ada teriakan-teriakan tentang akhir zaman, tentang rapture. Udah waktunya kita bersiap-siap ya. Oke. Akhirnya kita tiba pada satu kesimpulan, Yesus penciptaan bumi ini. Jadi keberadaan Allah dalam penulisan Ibrani itu jamak, penulisan Indonesia Inggrisnya tuh selalu tunggal, itu yang membuat kita menjadi bingung. Tapi semoga ya teman-teman Bapak Ibu bisa menemukan keberadaan Yesus dari adanya perbedaan penulisan jamak dan tunggal ini. Dan kedua, saat Allah melakukan penciptaan, Yesus itu, perkataan Allah itu memang hadir. Dan 3 pribadi Allah, Firman, dan Roh. Tadi ada pembahasan Wai Amar tadi ya. Yang ketiga, Allah itu punya pikiran, pengetahuan, dan kehendak, keinginan, gagasannya. Jadi ketika Allah itu menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, Dia adalah master plan-nya, rencana biru ya, kalau mau cetak biru ya, kalau bikin rumah. Nah, yang pertama, punya Allah semuanya, bukan punya pikiran kita. Lalu dengan demikian, apakah layak nggak ya, atau pantas nggak ya kita bertanya apakah Yesus adalah Allah? Itu makanya saya balikin lagi ke teman-teman untuk bertanya kepada diri sendiri, maka kita akan masih membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna itu. Yang keempat, firman itu perkataan perintah dari Allah, Yohanes 1 ya, nanti baca lagi. Dan 5, Roh adalah semangat spiritual Allah yang Allah hembuskan ketika Adam diciptakan. Dia tuh tadinya cuma tumpukan debu tanah, dan dia memiliki jiwa tetapi tidak hidup. Ya, kemudian 6, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dirinya. Trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Tadi penjelasan yang tadi. Oke teman-teman, kita berdoa. Oh Roh Kudus yang Maha Baik, terima kasih saya sudah selesai menyampaikan kebenaran firman untuk mendorong ya kami semakin cinta Tuhan Yesus. Kami boleh yakin dan percaya Yesus adalah Allah. Tolong kami Roh Kudus, ampuni kami tuh ketika kami terjebak dalam pikiran-pikiran yang tidak berguna atau keinginan-keinginan yang tidak berguna. Ampuni kami, tolong kami untuk kami tetap berada dalam keinginan pengetahuan seturut kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan ketemu lagi ke embau berikutnya di hari Jumat depan tanggal 12 Juli ya, dengan judul nubuat tentang kedatangan ke-1 Yesus ke bumi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.